Kita jumpa lagi. Kali ini kita tidak membahas tentang sepak bola, tapi kita membahas tentang peredaran narkoba. Akhir-akhir ini kita sama-sama mengetahui bahwa peredaran narkoba semakin marak di mana-mana. Saya jadi teringat beberapa tahun yang silam di acara Indonesia Lawyer Club ada seorang profesor yang mengatakan bahwasanya pengguna narkoba diibaratkan orang yang bunuh diri tetapi tidak mati. Masa harus dihukum? Tentunya harus direhabilitasi. Dan alhasil kita sama-sama saksikan sekarang ini banyak sekali orang menggunakan narkoba yang direhabilitasi. Menurut saya pendapat tersebut bisa betul, bisa tidak betul. Bisa dikatakan betul jika yang mencoba bunuh diri dengan menggunakan seutas tali, kalau dia tidak mati, memang dia tidak perlu dihukum karena tidak ada sanksi hukum bagi seutas tali. Tapi jika dia mencoba bunuh diri atau melakukan bunuh diri dengan menggunakan senjata api ilegal, sekali lagi dengan menggunakan senjata api ilegal, walaupun dia tidak mati, dia tetap harus dihukum karena kepemilikan senjata api ilegal tersebut. Pendapat tersebut bisa betul jika orang yang melakukan bunuh diri dengan meminum minuman seperti obat warung seperti bodrek, napasin dan yang lainnya, jika dia tidak mati, dia memang tidak perlu dihukum karena obat-obatan tersebut dijual bebas dan tidak ada sanksi hukumnya. Tetapi kalau dia menggunakan narkoba, tentunya dia harus dihukum karena narkoba adalah barang yang dilarang. Dari kesimpulan saya, pendapat seorang profesor tersebut bisa betul juga bisa tidak betul. Untuk itu, kita jangan perdebatkan tentang pendapat tersebut. Tapi kita lihat eksesnya sekarang dan kita lihat ke depan. Bagaimana caranya agar peredaran narkoba setidak-tidaknya berkurang. Menurut pendapat saya, sekali lagi menurut pendapat saya, peredaran narkoba itu terjadi antara pedagang dan pembeli. Ya, sekali lagi terjadi karena adanya pedagang dan adanya pembeli. Jadi jika salah satu itu tidak ada, terutama pembeli, saya yakin tidak ada mau orang yang berdagang. Contoh, kita tahu pedagang kaki lima, walaupun mereka dirazia setiap hari, tapi mereka tetap berjualan karena di situ banyak pembeli. Tapi kita lihat jalur dari Jakarta ke Bandung sebelum adanya jalan tol Jakarta-Bandung, kita melewati Purwakarta, Padalarang. Di sekitar Purwakarta dan Padalarang itu berjejer warung-warung makan. Kenapa? Karena banyak orang yang lewat di jalur itu, mampir dan makan di situ. Dagangan mereka laku. Tapi begitu jalur tol Jakarta-Bandung dibuka, orang tidak ada lagi yang melintas di sekitar Purwakarta Padalarang. Secara otomatis kita bisa lihat saat ini warung-warung sudah tutup, nyaris tidak ada lagi. Begitu juga dengan peredaran narkoba. Orang apapun resikonya, diberi sanksi apapun, dia tetap akan berdagang narkoba karena di situ banyak pembeli narkoba, di situ banyak pemakai narkoba. Nah, untuk itu kita harus mengurangi pembeli, syukur-syukur bisa-bisa menghilangkan pembeli. Bagaimana caranya? Tentunya tidak ada cara lain kecuali dengan sanksi yang berat bagi pemakai. Selain direhabilitasi, juga harus diberi sanksi yang berat. Nah, kalau sudah pemakai diberi sanksi yang berat, secara otomatis orang yang terkena narkoba, manakala dia direhabilitasi dan dia kembali pulih, dia tidak akan lagi berani mengulangi perbuatannya karena ada sanksi yang mengancamnya. Terlebih lagi, orang yang belum pernah mencoba, dia tidak akan berani mencoba-coba narkoba karena sanksinya amat berat. Bukan seperti sekarang, karena direhabilitasi semua orang mencoba. Bahkan yang sudah pernah direhabilitasi, yang sudah pernah diobati, begitu sembuh, mereka menggunakan lagi.
karena sanksinya hanya rehabilitasi. Sekali lagi, berikan sanksi yang berat. Kalau sudah ada sanksi yang berat bagi para pemakai, tentunya orang dengan secara bersama-sama akan saling mengingatkan bahwa sanksi narkoba, pengguna narkoba itu sangat berat. Jadi tidak seperti sekarang ini, istrinya terlibat narkoba, suaminya malah ikut terlibat narkoba. Tidak saling mengingatkan, karena mereka tahu sanksinya hanya direhabilitasi. Lalu bagi pedagang, jika pembeli sudah tidak ada, saya yakin pedagang pun akan berpikir ulang mau berjualan dengan siapa. Walaupun ada, mereka juga akan menghitung untung dan ruginya. Tetapi sekali lagi, di samping itu juga yang punya kepentingan harus bijak menyikapi para pedagang narkoba, dari mulai kurir, pengedar sampai bandar. Kita kasih peluang bagi kurir agar dia bisa berjualan yang lain atau bisa bekerja di tempat yang lain, tidak bekerja sebagai kurir narkoba. Bagi pengedar, dia bisa diajak berdagang, kita bisa ajak kerjasama agar dia tidak mau mengedarkan narkoba atau berdagang narkoba, bisa berdagang dengan yang lain. Dan tentunya bagi para bandar yang selama ini di samping hukumannya berat buat mereka, mereka bisa diajak kerjasama untuk berbisnis dengan para pengusaha-pengusaha yang sudah sukses. Agar apa? Agar dia tidak mau berbisnis narkoba. Nah, kalau sudah pemakai dihukum berat, selain direhabilitasi, para kurirnya diberikan pekerjaan, para pengedarnya diajak berdagang, para bandarnya diajak berbisnis, dan lambat laun saya yakin peredaran narkoba akan berkurang. Sekali lagi, peredaran narkoba akan berkurang. Kita kembalikan kepada yang punya kebijakan. Sekali lagi saya mengetuk pintu hati para pedagang narkoba. Tinggalkanlah. Kenapa? Karena berdagang narkoba pada pada akhirnya akan merugikan diri kita sendiri, merugikan banyak orang, juga merugikan para keluarga. Sanksinya sangat berat. Ingat, keluarga kita ada anak atau istri, bahkan orang tua, juga saudara-saudara kita yang menginginkan kehadiran kita di tengah-tengah mereka. Jika semua itu saling kita sadari, insya Allah narkoba akan berkurang. Untuk itu cukup sekian, dan kita insya Allah jumpa lagi dalam permasalahan-permasalahan yang lainnya. Terima kasih.